Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dari Desa Merajut Asa. Jadi saya sudah lama sekali ya teman-teman tidak mengupload kondisi kebun atau persemaian sawit saya, karena saya ya ada musibah ya. Jadi adik kandung saya yang paling bungsu itu telah berpulang ke rahmatullah ya. Jadi dia memang lama sakit, sakit jantung itu kurang lebih 15 tahun. Maka beberapa waktu yang lalu kan saya tunjukkan dengan teman-teman bahwa ada salah satu tanaman obat ya untuk jantung itu. Kenapa adik saya sampai ya dengan ikhtiar bisa bertahan sampai 15 tahun, padahal sudah diponis harapan hidupnya oleh dokter itu dulu ya, dulu 15 tahun yang lalu begitu adik saya itu terkena sakit jantung, itu diponis harapan hidupnya hanya 20%. Tapi kan kita tidak menyerah, harus ada ikhtiar sampai saya mencari apa istilahnya untuk obat-obatan herbal ya. Jadi saya mau kalau obat-obatan herbal, tapi kalau yang ya untuk pergi ke satu tempat atau apa ini ya, nah itu saya nggak ikut ya. Tapi kalau untuk obat-obatan herbal saya cari, saya belajar ya. Di antaranya adalah yang saya tunjukkan dulu ya, ada di sekilas ya saya sampaikan di vlog saya sebelumnya. Jadi nama tumbuhannya itu kalau bahasa kami namanya mambung. Jadi kalau bahasa Dayak Bakumpai itu bahasanya mambung. Kalau bahasa Dayak Manyan kalau nggak salah itu namanya embong. Nah, sedangkan agak ke Kahayan, Dayak Kahayan ya namanya limbung. Makanya dulu itu saya sampai belajar sampai ke wilayah apa namanya dekat Kabupaten Kota Waringin sana ya. Saya belajar ke sana. Taunya di tempat saya juga banyak ya jenisnya. Cuma saja karena penyebutan namanya yang berbeda. Nah, jadi itu teman-teman. Makanya saya tidak membuat vlog saya tentang perkembangan sawit. Tapi baiklah teman-teman, saya akan perlihatkan. Dan hari ini saya ingin masukkan tanah. Ini ada sedikit ya, ada sedikit polybag ya. Jadi saya juga tadi bawa bibit tapi tidak banyak ya teman-teman. Karena hari ini juga hari Jumat, seperti biasalah saya ke kebun ini kan hari Jumat. Dan saya sudah ngidupin api. Coba kita balik ya, kita putar ya teman-teman. Nah, kalau di hutan ini yang harus menemani kita dari keseruan ya. Jadi pengusir nyamuk. bukan obat nyamuk, tapi dia pengusir nyamuk. Kalau obat nyamuk kan nanti nyamuknya yang mau sakit sembuh dia karena diobatin. Tapi kalau ini adalah pengusir nyamuk, teman setia kita ketika berada di hutan. Jadi ada api unggun seperti ini ya teman-teman. Nah, ini sudah dari Oktober ya, awal penanaman ini. Nah, ini kalau ini bibit cabutan. Nah, nanti saya tunjukkan lagi yang saya bibit sendiri. Kalau ini bibit cabutan. Nah, Oktober sampai sekarang kurang lebih Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei ya. Mei sudah 7 bulan mau ke Juni. Nah, ini 7 bulan yang sudah lewat ya. Jadi udah pecah daun seperti ini ya teman-teman. Jadi ini nanti kita pilih-pilih lagi ya, kita seleksi. Tapi kayaknya lumayan bagus deh. Jadi ada yang masih mungkin bilangnya seperti ini ya,
apakah juvenil apa bukan. Juvenil ya, jadi yang belum pecah, atau kalau saya bilang ini belum pecah daun ya. Pecahnya itu jarak antar tulangannya itu agak jauh-jauh ya, jarinya. Nah, jadi kita lihat nanti apakah dia tidak mekar seperti kalau ini kan. Nah yang ini maaf ya, ini ada jaring jaring penghalau monyet. Nah kalau yang itu tuh bagus. Ini juga ini bagus, hanya saja saya belum melakukan penjarangan. Harusnya ini kan diberi jarak ya. Ini sangat rapat sekali gerombol ya teman-teman. Jadi ini juga tanaman cabai ya seadanya. Kemarin padahal udah lama saya tidak ke sini. Semestinya kan banyak yang masak. Nah, seperti ini kan ada yang masak. Nah, itu ada yang masak. Tapi karena tidak kita tengok-tengok ya, orang yang membutuhkan, yang memanfaatkan ya tidak masalah ya, berbagi rezeki. Karena kita tidak menunggunya ya. Ini cabenya di tempat saya ini lumayan mahal teman-teman cabai ya. Jadi harga cabai itu gila-gilaan ya, sampai 120 1 kilonya ya. Nah jadi saya pengen ini tadi ada sedikit. Nah ini sedikit sekali tuh. Nah, tadi juga saya menyulam tanaman yang mati ya. Semaian saya yang terdahulu itu ada yang mati. Yang lebih baik dia terseleksi sekarang ya, mati sekarang daripada sudah besar nanti juga tidak berbuah. Jadi bagus dia terseleksi secara alami ya teman-teman. Nah saya mau cari, saya ngambil dulu kayu ini untuk dijadikan api unggun di bawah nanti. Ini kayu memang sengaja saya belah, udah banyak ini kayu karet. Di sini harus kayu karet. Dan pondok saya ini sudah mulai reot ya. Ini contohnya, ini udah lepas. Nah ini tongkatnya, karena tongkat ini kayunya kayu yang ringan, nggak sesuai. Tapi ini tahan ya, jadi nanti akan saya tambal sulam. Tunggu waktunya. Nah ini masih hari Jumat, waktunya tidak banyak ya, sebentar saja, paling lama sampai jam 10. Kita angkat dulu ini kayunya, kita jadikan api dulu sebentar ya. Tunggu jadikan api dulu, baru kita bawa. Itu kita bakar dulu ujungnya supaya nanti memudahkan saya ngitupin api di bagian bawah, karena ini masih suasananya atau kondisi tanah masih basah ya. Jadi ini tongsis tongsis dari kayu yang selalu setia menemani vlog saya ya. Saya ada beli, tapi enak tongsis kayu ini ya. Jadi lebih enak, lebih elegan dimanapun saya berada, tinggal tancap gitu ya. Nah, saya bawa ininya, kita ganti. Ini apinya sudah jadi. Ini kita bawa ya teman-teman. Oke. Wah. Jadi kita angin-anginkan seperti ini biar tidak mati bara apinya.
ya. Jadi tuh yang di bagian bawah. Karena rencana saya mau beli jaring, terus lokasinya ini kita bersihkan dulu. Nah di situ ya, yang di situ mau saya jarang-jarangkan ini kan masih rapat ya, tuh masih rapat karena udah besar sawitnya ya, 7 bulan, naik 7 bulan. Nah ini yang kalau ini saya bibit sendiri ya. Kalau yang besar-besar itu hasil saya mencari di bawah pohon sawit. Nah, itu kan sudah saya posting ya teman-teman. Tanahnya merah, nggak begitu subur lagi, tapi nggak masalah untuk bibit sementara ya. Kita hidupin api dulu. Ini bekas atau tempat menghidupin api, basah dia teman-teman. Kita hidupin di sini. Nah, kalau ada api ini sebagai pengusir nyamuk. Sudah susah kayunya ya. Oke, cukup ya. Jadi kita nanam lagi ya. Masukkan ke polybag yang sedikit ini tadi. Ini sampai saya masukkan ke dalam saku ya. Nah ini. Ini tanahnya. Kita ambil. Oke. Nanti akan saya perlihatkan hasilnya. Oke ya teman-teman, tuh kita cuma dapat 14 polybag yang sudah terisi, dan ini masih sisa ya. Tuh ada sisa. Ini nanti kita letakkan ke sana ya. Jadi ikutin saya ya. Saya ingin meletakkannya dulu, menyimpannya di dalam jaring sana, di pagar jaring. Nah
Kita angkat dulu ya teman. Duren belum ada yang berbunga. Habis. Terakhir saya angkut. Kalau ke hutan kan pok golok diselipkan di pinggang seperti ini. Nah, ini sisanya teman-teman, kita bawa pulang lagi ya. Coba kita lihat. Jadi, biar teman-teman tahu kondisinya. Nah ini kadang-kadang ada yang mati tadi tuh saya sulam-sulam ya, terseleksi kembali. Nah ini kondisinya yang sudah 7 bulan ya. Ada juga nih yang ini sebenarnya sawit tua kemarin, tapi hampir sama dia ya, jadi hampir sama, tapi ini kan mau mati. Tapi perkembangannya bagus kembali ya. Jadi nanti kalau kita tanam bersamaan dengan yang lainnya ya, itu ini sawit cabutan di pohon yang lebih dari 20 tahun usianya. Ya, coba. Nah ini semayan saya beberapa waktu kemarin ya, itu udah tumbuh seperti itu. Itu juga masih kecil. Ini saya pindah-pindah. Kita lihat. Ini ya. Jadi kalau dia mau mati ya tak apa, asalkan nanti kita ganti. Nah ini belum kita bersihkan nih dari gulma-gulma yang seperti ini. Nantilah kalau ada, nanti sebentar kita bersihkan nanti, karena ini hari Jumat saya harus buru-buru ya teman-teman. Nah ini yang sebagian ada yang 7 bulan, ini mungkin yang karena ini bertahap-tahap kan,
saya cari ini masih 5 bulanan yang bagian sini. Yang atas tuh lebih muda lagi, mungkin sekitar 4 bulan ya. Karena saya bertahap-tahap mencarinya. Tapi yang 7 bulan itu kelompok yang ini dengan yang di atas sana. Nah, kemarin kan ada yang mati segala ya, jadi kita tanam kembali. Tuh teman-teman, ini karena ini gimana ya, saya perlihatkan tuh bonggolnya. Jadi di bagian bahasa kami itu pantatnya atau punggungnya ya, bagian pangkalnya sebenarnya itu dia besar, membulat seperti itu ya teman-teman. Nah ini karena terlalu rapat, harusnya saya letakkan dia di tempat yang agak jarang posisinya, sehingga daunnya itu bisa mengembang ya. Jadi daunnya bisa membuka itu ya. Ada buah terong, kita ambil saja. Tadi juga ada, dapat di bagian atas ini, terongnya udah tua. Nah tuh dapat. Nah ini yang sebagian mudah, ada juga yang mati. Coba kita lihat ini teman-teman. Nah ini contohnya mati dia tuh, ada sebenarnya kerdil. Nih nggak layak. ada dua ini juga nggak bakalan kita ambil. Kalau yang bagus kita ambil tuh. Oke ya teman-teman, nah jadi demikian informasinya. Kenapa saya tidak ke kebun, karena saya masih dalam suasana berduka karena adik yang hidup bersama ibu saya ya. Adik itu satu rumah dengan ibu. Nah jadi ibu yang merawat malah bukan anak yang merawat ibu. Nah sekarang saya harus menggantikan posisinya, jadi saya bersama ibu lagi bergantian ya. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.